Gue punya 10 hal yang perlu lo perhatikan sebelum beli BMW bekas. Ini pengalaman gue waktu beli BMW X1 tahun 2019, X-Line X-Drive 1 bulan. Yang akan gue kasih tahu kalian yang menurut gue ini wajib kalian tahu. Ini akan gue bagi dari dua pilihan. Yang pertama, kalau misalnya kalian udah ada unitnya, yang kemudian belum ada unitnya. Sebelum ada unitnya, kalian perlu yang pertama adalah spare budget up to 3 bulan. Untuk apa? Untuk perawatan mobil kalian. Karena yang namanya mobil bekas pasti ada aja PR-nya. Ya menurut gue pasti ada aja nanti kita perlu lakukan perawatan. Contohnya adalah dari aki ya. Dari akinya kemudian bisa aja nanti kita ganti ban dulu, atau kita butuh perawatan seperti servis rutin, ganti oli segala macam. Yang namanya mobil bekas pasti ada aja PR. Bisa aja kalian dapat mobil yang sempurna, tapi nggak semua mobil namanya mobil bekas pasti akan ada yang namanya PR-nya. Entah itu perawatan rutin yang kecil ataupun yang besar gitu. Makanya penting banget buat ada spare budget up to 3 bulan buat perawatan mobil kalian. Hal ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah riset bengkel BMW non resmi atau bengkel BMW spesialis di wilayah kalian. Ya karena kita tahu perawatan BMW ini harus ekstra, dan ketika mobil kalian kenapa-kenapa kita perlu langsung bawa ke bengkel. Makanya gue udah riset ya bengkel spesialis BMW di daerah sekitar Bekasi ya, yang memang cukup recommended, dan ada beberapa bengkel yang memang ternyata reviewnya cukup bagus. Selanjutnya kita beralih ke hal yang kalau kalian sudah ada unitnya. Yang pertama adalah kalian perlu cek kondisi mobil dan kesehatan mobil, mulai dari eksterior, kemudian interior, dan kesehatan mesinnya. Itu kenapa? Karena ya kalian perlu memastikan mobil kalian yang akan kalian ambil ini gak bekas banjir ya, kemudian gak bekas tabrak, kemudian dari segi mesinnya juga sehat ya, gak ada yang memang rembes atau perlu perbaikan major. Itu harus banget kalian perhatikan. Karena kalau misalnya kalian salah beli, salah ngambil yang memang ternyata, apalagi dari mesinnya yang ternyata udah cukup perlu perbaikan yang major, pasti biaya kalian akan bengkak setelah ngambil mobil tersebut gitu. Jadi kalian harus perhatikan kondisi dan kesehatan mobil kalian, mulai aki, kemudian dari olinya ya, kita lihat dari olinya apakah udah berlumpur atau enggak. Kalau dari eksterior bekas tabrak atau bekas banjir, kalau dari interior kulit atau door trim semuanya apakah masih aman. Dari kulit setir juga sebenarnya akan kelihatan apakah mobil itu terawat apa enggak itu. Jadi itu yang pertama setelah ada unitnya. Hal yang kelima adalah kalian perlu cek apakah BMW kalian masih ada BRI atau BMW Repair Inclusive dan BSI, BMW Service Inclusive. Kenapa? Karena ini cukup penting juga. Ya biasanya ketika mobil BMW baru itu akan ada BRI dan BSI yang memang cukup lama ya, sekitar 5 tahun kalian akan mendapat BRI dan BSI ini, yang memang sebenarnya ini akan bikin kalian lebih tenang lagi ya, nggak worry terhadap mobilnya. Apalagi kalau misalnya mobilnya di bawah 5 tahun ya, masih range di bawah 5 tahun, itu pasti masih ada BRI dan BSI nya. Jadi kalian ketika servis di BMW resmi itu masih free ya, ketika ada part yang perlu diganti itu juga akan masih free. Jadi penting banget buat kalian pastiin mobil kalian jika di bawah 5 tahun pasti masih ada BSI dan BRI nya. Hal yang keenam yang perlu kalian perhatikan adalah odometer dan service recordnya. Kenapa perlu kita perhatikan odometer dan service recordnya? Karena ini salah satu hal yang cukup krusial. Jika odometer kalian udah tinggi, ya itu perlu, salah satu yang perlu kalian perhatikan ya adalah dari segi kaki-kaki mobil kalian. Karena tanda dari mobil capek adalah kaki-kakinya akan aus ya. Contohnya dari rack setirnya, kalian harus cek dari rack setirnya apakah udah bermasalah, atau kalian perlu test drive. Ketika test drive nanti akan ketahuan apakah stabilizernya udah bermasalah, link stabil, atau tie rod atau ball jointnya itu udah aus. Itu yang perlu kalian perhatikan juga. Hal ke-8 yang perlu kalian perhatikan lagi adalah surat-surat dan pajak mobil BMW tersebut. Karena ya ketika kalian beli suatu mobil perlu kalian cek keabsahan surat-surat dan pajaknya. Kalau misalnya dari surat-surat sudah nggak aman atau nggak clear, kalian mending nggak usah ambil BMW tersebut gitu. Dan juga kalian perlu cek pajaknya itu berapa. Jangan sampai kalian udah beli mobil, kalian nggak tahu pajaknya berapa, dan nanti ketika bayar pajak di luar budget kalian. Jadi sangat penting untuk kalian cek surat-surat dan pajaknya. Hal ke-8 yang penting juga kalian perhatikan adalah pentingnya test drive. Kenapa pentingnya test drive? Karena ketika kalian test drive suatu mobil, pasti kalian akan tahu gimana rasa berkendaranya, dari mulai kekurangannya, kemudian dari feel berkendaranya, itu pasti akan kalian tahu gitu. Contohnya dari mobil ini ya, waktu itu gue masih aman banget ya, dari kaki-kakinya, rack setirnya itu nggak ada yang bunyi sama sekali, masih senyap sekali ya. Jadi menurut gue
test drive ini salah satu hal yang cukup penting, cukup krusial buat kalian tahu kondisi mobil yang akan kalian ambil. Hal selanjutnya atau hal yang ke-9 adalah kalian pentingnya untuk jangan tergiur harga ya. Ketika kalian lihat harga murah ya, kalian harus tetap bandingkan dengan unit yang lain. Itu. Ketika kalian lihat harga yang lebih murah, kalian harus waspada. Kenapa? Karena pasti penjualnya itu punya sesuatu yang kalian nggak tahu. Contohnya, misal mobilnya udah bekas tabrak ya, atau nggak kelihatan bekas tabraknya, atau malah bekas banjir ya, itu yang lebih parah. Gitu. Kalian harus bandingkan antara unit satu dengan unit yang lain. Gitu. Jadi kalian harus ada beberapa unit yang memang jadi pertimbangan kalian, jangan cuma satu. Ketika kalian cuma punya satu mobil incaran kalian rasanya akan buta mata ya. Ketika kalian udah suka sama mobilnya, semua kekurangan itu akan hilang tuh, karena gue punya pengalaman sendiri seperti itu. Jadi kalian harus bandingkan antara satu unit dengan unit yang lain, karena ada beberapa unit yang memang kondisinya bagus ya, dari sekeliling eksterior bagus, ternyata dari interior busuk ya, itu ada juga ya. Jadi kalian harus pertimbangkan mana kekurangan dari semua unit yang menurut kalian masih wajar. Ya, contoh misal ada baret-baret swir ya, itu menurut gue masih wajar. Tapi jangan sampai kalian mempertimbangkan mobil yang memang sudah bekas tabrak atau bekas banjir. Itu sangat-sangat gak perlu dipertimbangkan. Kemudian hal penting yang terakhir adalah kalian pakai jasa inspeksi. Ketika kalian beli mobil bekas dan kalian gak bisa untuk cek mobilnya, menurut gue penting juga kalian untuk pakai jasa inspeksi. Kenapa? Karena dengan jasa inspeksi kalian bisa tahu mobilnya tanpa kalian repot-repot ngecek sendiri, atau kalian takut ketipu sama sellernya atau sama penjualnya. Kalian bisa pakai jasa inspeksi. Jasa inspeksi ini udah banyak ya sekarang, udah banyak banget yang bisa kalian booking. Jadi nanti jasa inspeksi itu akan cek mobil kalian dari mulai kesehatan mesin ya, kesehatan bodi mobil kalian, eksterior, dari catnya apakah udah repair ya, atau udah catan ulang, atau masih original bawaan. Kemudian dia ngecek dari kaki-kaki juga, dari rack steer, ball joint ya, semua akan dicek sama dia. Dari akinya juga ya, bekas tabrak juga atau bekas banjir, itu pasti nanti akan ketahuan oleh jasa inspeksi kalian. Oke, mungkin itu aja video kali ini ya. 10 hal yang menurut gua penting banget buat kalian perhatikan sebelum beli BMW bekas. Jangan sampai kalian ketipu, atau jangan sampai kalian menyesal ketika BMW-nya udah ada di garasi kalian. Oke, gua update, gua cabut. Jangan lupa di subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen kira-kira gua akan bikin video apalagi dengan mobil gue ini. Oke.